Halo, apa kabar? Hari ini kita mau belajar kimia. Kita mau belajar tentang larutan asam basa, khususnya tentang kekuatan asam dan basa. Sebelumnya kita perlu mengerti dulu tentang tetapan kesetimbangan air. Nah, air murni ini dikatakan tidak menghantarkan listrik, hanya sebagian kecil air yang terionisasi. Untuk persamaan ionisasi air adalah sebagai berikut, yaitu H2O dalam bentuk liquid terurai menjadi H+ dan OH-. Untuk harga tetapan ionisasi air dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Jika kita pindahkan H2O ke sebelah kiri, kita peroleh persamaan berikut, dan untuk nilai konsentrasi H2O itu dianggap tetap karena bentuknya liquid, maka kita peroleh Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, bisa kita katakan nilai Kw itu tetap, yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 14. Dan untuk air murni berarti bisa dianggap bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, sehingga untuk air murni itu konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- sama, yaitu sebesar 10 pangkat min 7 molar. Selanjutnya untuk dalam larutan asam, karena asam melepas ion H+ ya, maka konsentrasi H+ akan lebih besar daripada konsentrasi OH- dan sedangkan dalam larutan basa kebalikannya ya, konsentrasi OH- lebih daripada konsentrasi H+. Kemudian kita lihat kekuatan asam. Kekuatan asam ini dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Dibedakan menjadi asam kuat, yaitu asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi asam kuat ini merupakan reaksi yang berkesudahan. Untuk contoh misalnya Ha menjadi H+ ditambah A-, maka H+ itu sama dengan Va dikalikan dengan M. Dengan konsentrasi H+ ya, sama dengan konsentrasi ion H+, itu dikasih lambang kurung kotak ya. Kemudian Va-nya di sini adalah valensi asam ya, jumlah X-nya ya, jumlah H+-nya. Kemudian yang berikutnya adalah M, itu adalah konsentrasi asam kuat. Sedangkan untuk asam lemah adalah asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya, dan reaksi ionisasinya tergolong reaksi kesetimbangan. Untuk Ha itu terurai menjadi H+ dan A- ya, sama kayak tadi, maka untuk reaksi kesetimbangannya adalah Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, harga Ka ini atau tetapan ionisasi asam merupakan ukuran kekuatan asam. Semakin besar Ka, semakin kuat suatu asam. Jangan lupa bahwa ketika terurai, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi A-, sehingga bisa kita tuliskan Ka sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi dengan molaritas, dan molaritas ini adalah konsentrasi Ha ya. Kita atur ulang, kita peroleh konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali M, atau konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Ya, ini adalah persamaan menentukan H+ untuk asam lemah. Selain itu, jangan lupa bahwa kalau misalnya kita ingat sebelumnya bahwa alfa di sini adalah tetapan ionisasi ya, derajat disosiasi, maka kalau misalnya kita punya nilai alfa, maka konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali M. Dengan alfa di sini adalah derajat ionisasi asam lemah. Bagaimana untuk kekuatan basa?
Nah, ini kurang lebih sama ya untuk rumusnya. Untuk kekuatan basa ini dipengaruhi oleh ion OH-, kalau tadi kan H+, ya, maka basa dapat dibedakan menjadi basa kuat. Untuk basa kuat berarti terion seluruhnya, dan basa kuat ini, reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi yang berkesudahan. Untuk rumusnya kurang lebih sama ya, yang tadi OH- sama konsentrasi OH- sama dengan VB dikali M, dengan OH- dalam kurung kotak itu sama dengan konsentrasi ion OH-, kemudian VB adalah valensi basa, dan M-nya adalah konsentrasi basa kuat. Selanjutnya untuk basa lemah, itu adalah basa yang terion sedikit ya dalam larutannya. Kemudian reaksi ionisasi ini merupakan reaksi yang setimbang. Selanjutnya, jika kita teruskan tetapan ionisasi basa atau Kb sama dengan konsentrasi B+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi BOH, dengan harga Kb atau tetapan ionisasi basa merupakan ukuran kekuatan basa. Semakin besar Kb berarti semakin kuat suatu basa. Jangan lupa konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi B+, kita peroleh Kb sama dengan konsentrasi OH- kuadrat dibagi dengan molaritas, atau konsentrasi OH- kuadrat sama dengan Kb dikali M, sehingga kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M. Sama seperti sebelumnya, kita juga bisa peroleh konsentrasi OH- dengan mengalikan alfa dengan molaritas. Molaritas ini berarti molaritas basa lemah, ya, dan alfanya adalah derajat ionisasi basa lemah. Kita lihat untuk latihan soalnya. Kita diminta untuk menentukan konsentrasi ion H+ dalam masing-masing larutan berikut. Yang pertama adalah H2SO4 0,02 molar, kemudian CH3COH 0,05 molar dengan alfa 1%, dan H2SO3 0,001 molar jika KH-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Boleh dibandingkan dengan hasilnya. Untuk yang A itu jawabannya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molar, untuk yang B adalah 5 kali 10 pangkat min 4 molar, sedangkan untuk yang C adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 molar. Untuk latihan yang kedua, tentukan konsentrasi ion OH- ya, kurang lebih sama. Yang pertama KOH 0,04 molar, selanjutnya NH4OH 0,01 molar, alfanya 5%, dan yang ketiga AlOH3 0,1 molar jika Kb-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Jika di dalam soal disebutkan ada alfa dan Kb atau Ka, maka itu tergolong asam atau basa lemah ya. Boleh kita bandingkan. Untuk jawaban yang A adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 3, jawaban yang B adalah 5 kali 10 pangkat min 4, sedangkan jawaban C adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.